cicilan hancur. Bank tidak memberikan keringanan cicilan, bos. Maunya apa? Hah? Maunya apa, bos? Kita bicara logika, baru rapid swap ketiga. Topik ketiga yang kita angkat. Ini orang di rumah aja. Suruh mau ngapain? Hah? Suruh mau ngapain orang miskin? Orang-orang nggak punya ini suruh ngapain? Kau cek di Bali di sana. Orang di Bali artisan tato, tukang gudang gambar, tukang lukisan, hotel bangkrut semua, bos. Hotel di Bali dijual rame-rame. Saya mendapatkan broadcastnya. Anda bisa bicara saya hoax. Saya punya bukti banyak hotel di Bali dijual. Dari mana saya tahu kalau saya nggak ada di sistem? Baru sekarang Tirta bersuara karena saya di sistem mengamati, bos. Saya malware. Saya malware mengamati, bor. Ya, di Bali semua hotel dijual, bor. Hampir semua hotel di Bali dijual, bor. Terus sekarang saya tanya, kalau hotel dijual, orang mau makan pakai apa? Anda berpura-pura semua. Influencer pariwisata dibayar untuk semua. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Sumba, ada yang ke Bali. Anda dibayar, influencer pariwisata, dengarkan kata-kata saya. Kau dibayar menggerakkan kata Wonderful Indonesia, siapa yang mau ke sana? Influencer pariwisata bergerak, menggerakkan kata di TikTok, di Instagram dengan hashtag Wonderful Indonesia. Ayo ke Bali, ayo ke Sumba, ayo ke Lombok. Siapa? Siapa yang mau ke sana dengan kondisi pandemi? Warga Balinya aja nggak bisa makan. Terus kamu nyuruh orang berwisata. Pemerintah yang satu nyuruh untuk di rumah aja. Sementara di sisi lain pariwisata menggunakan influencer untuk membayar influencernya. Hah? Influencer apa? Influencer semua, kamu cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Indonesia bangkit lagi, pariwisata keren. Gimana orang mau jalan-jalan, anjir? Di Jakarta Red Zone, di Jogja Red Zone, di Surabaya Red Zone, dan kamu menggerakkan supaya orang berwisata. Duit dari mana? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin, bor? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin, bor? Negara kita lagi krisis kesehatan, negara kita lagi krisis ekonomi, dan kita malah menggunakan influencer pariwisata untuk mempromosikan wisatawan supaya keliling kemana-mana. Kau cek semua gerakan, bro, Wonderful Indonesia. Cek semua 10 postingan terakhir. Ada yang di Lombok, ada yang di Sumba, di Bali. Mereka dibayar pakai duit kita untuk berwisata secara gratis. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Bali. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Lombok, Sumba, dan orang-orang yang gak bisa makan. Kita bayar pajak, bro. Dan digunakan untuk membayar sebuah gerakan, sesuatu yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Hah? Semua hotel tuh dijual, bro. Kenapa kita tidak membenahi Bali dulu? Itu orang gak makan, bro. Kenapa kita malah menyuruh orang-orang Jakarta untuk ke Bali, bro? Kenapa kita tidak membenahi Balinya dulu, bos? Cek semua gerakan influencer pariwisata yang dibayar oleh pakai uang kita, bos. Uang pajak yang kita setor. Hah? Saya tidak dibayar sama sekali di sini, bos. Ikhlas saya melakukan semua. Melihat fakta di lapangan, ada orang ke Bali selfie sana sini di hotel dan berperilaku seolah-olah Bali baik-baik saja. Bali tidak baik-baik saja, bos. Kawan saya dibully, kawan saya dibully di penjara, jaring. Saya sudah cukup diam melihat dia di penjara, bos. Dia maki-maki pangan tiap hari 500 piece per hari. Saya menemui dia ada susah karena perwakilan organisasi yang meningkat saya. Sementara influencer pariwisata, promo sana, promo sini. Ayo datang ke sini, bos. Uang dari mana? Kau bisa jalan-jalan karena dibiayai oleh uang dari rakyat. Kalian semua melihat postingan keren-keren sana sini. Sementara di sisi lain teman kita hancur lebur di bawah, gak bisa makan, coy. Kalian cek, bro.
7 bulan sudah cukup saya melihat fakta seperti itu, bos. Mana tanggung jawabnya? Kau jalan-jalan sana sini, tapi orang lain gak bisa makan. Dan kau bilang itu duitmu, ha? Gerakan Wonderboy Indonesia dan kawan-kawan. Itu baru 4. 5, bos. Setiap postingan foto, orang nongkrong di angkringan, orang nongkrong di cangkruk, kau viralkan. Hah? Kau lupa banyak orang kantor juga kayak gitu. Gak usah munafik lu semua. Banyak orang kantor di Jakarta ngantor tuh gak pakai masker. Kenapa yang disasar hanya orang jalan, bos? Kenapa yang disasar hanya orang yang kerja tiap hari di jalanan, bos? Kenapa mobil yang punya satu ditilang? Orang naik KRL sudah susah. Pakai scuba dirazia. Didenda. Dendalah orang di kantor, bos. Kau pikir kantor itu melaksanakan protokol, ha? Handle dibersihin, ha? Kau sasar orang-orang di pasar, kau sasar orang-orang di jalanan, di angkringan, di cangkruk, di kafe, di coffee shop. Tapi kamu lupa klaster sesungguhnya ada di tingkat RT, RW, dan kantor. 7 bulan saya melihat semua aktivitas edukasi itu hanya difokuskan di pasar. Ya. Di pasar. Dan dilakukan di jalanan. Kenapa orang gak punya yang kau sasar terus? Hah? Sampai kapan kita hidup di dalam kepura-puraan, bos? Kenapa baru September kita semua panik? Bulan Maret saya sudah berteriak karantina untuk di wilayah Jakarta. Saya dihabisin, dihancurin karakternya. Jika seandainya dari Maret kita patuh, tidak terjebak dalam politik, tidak tuduh-tuduhan saya ini trauma pilpres di masa lalu, kita akan sukses, bos. Di bulan Februari para pejabat kita mengatakan Indonesia aman dari corona, Indonesia aman dari corona, corona takut sama Indonesia, empon-empon. Dan kemana kita sekarang kritis? Kita nomor 9 di dunia. Kalian tahu sekarang, bos, di bulan Februari, Maret, pemerintah kita belum menutup. Wisatawan datang ke negara kita di bulan Maret, di bulan Februari, karena kita nggak takut COVID. Kenapa di September semua orang panik, bos? Semua orang menyalahkan satu sama lain ketika COVID mencapai ring penting. Ketika pejabat meninggal itu akan menjadi hal yang sangat penting. Tapi ketika orang biasa meninggal itu menjadi hal yang sangat biasa. Kenapa COVID menjadi seseram itu ketika menyerang pejabat? Kawan saya sudah mati 4. Tapi ketika yang meninggal adalah orang penting, hal ini menjadi sebuah hal genting untuk dibicarakan. Kemana kalian lihat orang yang di PHK dan Bali yang hancur lebur, Lombok hancur lebur, Surabaya, Jogja yang -6 atau Jakarta yang sekarang sepi sekali? Kemana? Kemana, bos? Dan para influencer yang dibayar oleh sebuah tim mengatakan bahwa Indonesia mana-mana aja dan malah berteriak meneor RUU Omnibus Law. Walau politiknya terlambat dong. Ini bukan soal politik terlambat. Ini soal kita mengamati sebuah sistem dan kita bicara. Kalau saya bicara di bulan April mungkin saya kelar karena saya nggak ada bukti apapun. Saya punya bukti lengkap. Saya mau foto semuanya. Influencer yang datang ke Bali siapa? Saya punya foto rapid harga berapa? Oknum yang menawari saya siapa? Hah? Saya punya, men. Saya selama 7 bulan mengamati, nggak goblok-goblok banget saya. Saya capture semua hal. Lihat kenyataan. Pakai masker, ayo pakai masker. Tapi kenyataan realita di belakang layar dicopot. Bukti tunjukkan. Loh, saya tinggal share capture-nya perlahan, Bor. Kamu kalau mau tahu, saya akan share capture-nya perlahan.
Perlahan, satu persatu kita iris perlahan. Oknum yang menawarkan, Dokter Tirta, ayo mau donasi rapid, saya punya loh. Rapid menjadi bahan dagangan, bos. Layaknya dagangan sepatu. Masih untung saya dagangan sepatu, bos, dipakai. Ini rapid cuma sekali pakai, berlaku 14 hari. Itu baru bukti pertama. Saya juga punya bukti, ada teman-teman influencer yang mempromosikan, datanglah ke negeri ini. Gila lu, gila semua. Gak punya hati, gak punya empati. Lu mau nerima duit endorsan pariwisata padahal lu tahu daerah situ lagi mati, bos. Gimana orang mau ke Bali, bosku? Ya Allah, ya Robi, gimana orang mau ke Bali? Orang Balinya aja sekarang lagi sekarat. Harusnya duitnya itu daripada disumbangin ke elu, dikasih ke rakyat Bali, biar bisa makan. Hah? Kenapa kita berpura-pura aman, mengatakan negara ini aman? Saya punya buktinya, ada orang yang nawarin saya COVID, bos. Nawarin saya kok COVID, nawarin saya rapid untuk donasi. Ada yang nawarin proyekan mobile lab. Emang saya siapa? Saya nggak goblok banget, saya terjebak sistem, saya capture semua. Kamu yang nonton di sini bicara tentang di rumah aja. Kau pikir orang nggak punya itu di rumah aja gimana ceritanya, bos? Dan kau mengatakan saya telat. Saya 7 bulan, saya punya bukti. COVID memang ada, tapi kita akui saja. Teman-teman semua, akui, bisa bilang ya. Teman-teman semua, tolong akui secara gentle. Kita kalah. Kita kalah. Akui saja, kita kalah. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu. Kita kalah, bro. COVID di bulan Maret, semua orang menganggap enteng. COVID di bulan Maret datang, orang mengatakan COVID gak akan sampai Indonesia. Wisatawan tetap dibuka. Dan kau mengatakan COVID baik-baik saja. Say, lobet. Lobet. Sebentar. Nanti saya nggak bisa live lagi. Ini colokannya di mana? Loh, kok tidak ada?